Gastrulasi dan neurulasi pada hewan. Gastrulasi adalah proses pergerakan sel-sel yang berakibat pada reorganisasi masif embrio hewan, yang pada awalnya berbentuk bola atau blastula, menjadi organisme yang memiliki beberapa lapisan sel. Pada proses ini, kumpulan sel yang terletak di permukaan cenderung bergerak ke dalam. Tujuan utama dari gastrulasi adalah untuk membentuk primary germ layer yang terdiri dari endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Endoderm merupakan lapisan embrio paling dalam yang membentuk saluran pencernaan serta organ dalam lainnya. Ectoderm adalah lapisan terluar yang berkembang menjadi jaringan kulit, otak, dan sistem saraf. Mesoderm adalah lapisan sel bagian tengah yang membentuk jaringan otot, tulang, dan sistem pernapasan. Nah, dari gambar tersebut, kita dapat melihat 3 lapisan sel embrio, yaitu endoderm, mesoderm, ectoderm. Nah, pada endoderm terdapat alveolar cell, thyroid cell, pancreatic cell. Pada mesoderm terdapat cardiac muscle, skeletal muscle cell, tubule cell of the kidney, red blood cell, smooth muscle. Dan pada ectoderm terdapat skin cell of epidermis, neuron of brain, dan pigment cell. Nah, ini adalah gambar blastula xenopus, yaitu bahwa sel-sel yang akan berkembang menjadi ectoderm berwarna hijau dan biru, sedangkan sel-sel yang akan menjadi endoderm berwarna merah. Endoderm tidak benar-benar lapisan terdalam dari embrio. Pada saat gastrulasi pada hewan berlangsung, terdapat beberapa pergerakan dan perubahan bentuk yang menentukan jenis lapisan sel yang terbentuk. Perubahan tersebut antara lain invaginasi adalah mekanisme yang terjadi selama gastrulasi. Mekanisme atau pergerakan sel ini kebanyakan terjadi di kutub vegetal. Invaginasi terdiri dari lipatan area lembar luar sel arah bagian dalam blastula. Pada setiap organisme, kompleksitasnya akan berbeda, tergantung pada jumlah selnya. Invaginasi dapat disebut sebagai salah satu langkah pembentukan rencana tubuh. Ingresi adalah salah satu dari perubahan posisi relatif sel yang terjadi selama tahap gastrulasi perkembangan hewan. Ini menghasilkan sel mesenkim hewan pada awal gastrulasi. Selama transisi epitel mesenkim atau EMT, sel mesenkim primer atau PMC terlepas dari epitel dan menjadi sel mesenkim yang terinternalisasi yang dapat bermigrasi secara bebas. Setiap sistem hewan menggunakan EMT untuk menghasilkan mesenkim. Involusi adalah lapisan sel membelok ke dalam dan kemudian membentang jauh ke bagian permukaan internal. Gerakan epiboli adalah cara di mana lapisan sel epitel menyebar. Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara. Saat terjadi epiboli, sel monolayer harus mengalami perubahan bentuk fisik agar dapat menyebar. Sebagai alternatif, beberapa lapisan sel juga dapat mengalami epiboli
karena posisi sel berubah atau lapisan sel mengalami interkalasi. Interkalasi adalah dua atau lebih deretan sel yang menyusun diri dengan masuk ke sela-sela antara satu sel ke sel lainnya, sehingga terbentuk deretan sel yang lebih panjang dan lapisannya lebih tipis. Ekstensi konvergen adalah dua atau lebih deretan sel interkalasi, tetapi interkalasinya teratur dan terarah pada suatu tujuan. Neurulasi. Neurulasi merupakan proses awal pembentukan sistem saraf yang melibatkan perubahan sel ektoderm, bakal neural, dimulai dengan pembentukan keping neural, lipatan neural, dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Tahapan neurulasi. Setelah fase gastrulasi selesai, maka berlanjutlah pada fase neurulasi. Pada tahap awal notochord atau sumbu primitif embrio dan bakal tempat vertebral kolum menginduksi ektoderm di atasnya. Sel-sel ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel-sel di sekitarnya, atau disebut juga dengan proliferasi menjadi lempeng saraf atau neural plate. Lalu terbentuk lipatan saraf ke arah dalam yang dibatasi oleh neural fold terhadap lapisan ektoderm. Nah, ini adalah gambar lebih jelasnya, yaitu gambar terbentuknya lipatan saraf ke arah dalam yang dibatasi oleh neural fold terhadap lapisan ektoderm. Nah, ini adalah tahapan ketiga dan keempat. Pada tahapan ketiga terjadi fusi neural fold kanan kiri dan bagian tengah membentuk parit atau biasa disebut dengan part neural atau neural groove. Pada tahap keempat terbentuk tabung atau bumbung saraf atau neural tube dengan lubangnya yang disebut neural canal atau neural core. Selanjutnya, neural tube akan tenggelam di bawah ektoderm. Nah, selama neurulasi terjadi juga terbentuk bial neural atau neural crest yang berasal dari sel-sel lempeng saraf yang tidak membentuk tabung saraf. Neural crest akan membentuk ganglion-ganglion saraf, sedangkan neural tube akan membentuk sistem saraf pusat. Nah, ini adalah tahapan neurulasi yang dimulai ketika notochord menginduksi pembentukan sistem saraf pusat dengan memberi sinyal pada lapisan germinal ektoderm di atasnya untuk membentuk lempeng saraf yang tebal dan rata. Lalu plat saraf melipat ke dalam dirinya sendiri untuk membentuk tabung saraf yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi sumsum tulang belakang dan otak. Akhirnya membentuk sistem saraf pusat. Macam-macam neurulasi. Yang pertama, neurulasi primer. Bumbung neural dibentuk dengan cara pelipatan keping neural dan bertemunya kedua lipatan tersebut. Cara ini paling umum ditemukan di antara berbagai kelompok hewan, yaitu amfibia, reptilia, unggas, dan mamalia, termasuk juga pada manusia. Yang kedua, neurulasi sekunder. Bumbung neural terbentuk oleh adanya kapitasi dalam kelompok sel ektoderm yang memadat. Contoh pada ikan, selain pada hewan yang khusus,
Kedua cara neurulasi ini dapat ditemui juga dalam satu embrio. Neurulasi primer berlangsung di bagian anterior atau kepala dan tubuh. Sedangkan neurulasi sekunder terdapat di bagian posterior tubuh dan di ekor. Nah, yang ketiga adalah neurulasi khusus. Pembentukan bumbung neural dengan pemisahan atau peninggalan epidermis yang membatasi keping neural. Contohnya yaitu pada Amphioxus. Demikianlah penjelasan saya tentang gastrulasi dan neurulasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.